Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Tertanam 3. Nah, kali ini kami akan membedah perjalanan proyek kami dalam optimalisasi model deteksi objek khusus, khususnya deteksi penggunaan helm keselamatan atau HARDAT agar dapat berjalan sangat ringan, cepat, dan real time di perangkat edge device seperti Raspberry Pi. Mari kita mulai dari titik awal, yaitu model baseline. Awalnya kami menggunakan arsitektur standar YOLO V8 dengan format native PyTorch. Sayangnya untuk mendeploy format ini secara langsung ke perangkat Edge, beban komputasinya terlalu besar. Kenapa? Karena ekosistem library PyTorch sangat rakus memori RAM. Selain itu, load program yang berjalan secara sinkron atau single thread membuat CPU harus mengentre, membaca kamera, memproses AI, lalu menampilkan gambar secara bergantian. Hasilnya, video menjadi sangat patah-patah dan frame rate atau FPS itu anjlok. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menerapkan 3 tahapan optimasi. Optimasi pertama ada di level arsitektur. Kami mengganti modul konvolusi standar YOLO V8 dengan Gauss Convolution atau GaussConv, di mana teknik ini secara pintar memangkas parameter operasi matematika model secara bawaan. Hasilnya beban komputasi atau FLOPS itu berhasil ditekan, membuat model jauh lebih ringan untuk dicerna oleh prosesor tanpa mengorbankan akurasi secara drastis. Optimasi kedua ada di level format deployment. Kami membuang format PyTorch dan mengekspor model GaussConv kami menjadi format Onyx. Langkah ini adalah game changer. Dengan Onyx, kami membuang beban library Ultralytics yang berat. Model kini diubah menjadi graf komputasi statis yang dapat dieksekusi secara natif pada CPU berarsitektur ARM menggunakan pustaka Onyx Runtime. Memori RAM menjadi sangat lega dan waktu loading program menjadi secepat kilat. Oke, selanjutnya pada optimasi ketiga kami menggunakan multithreading pada prosesor yang ada di Raspberry 5. Jadi multithreading yang kami lakukan adalah membagi tiap tugas pada thread yang berbeda. Jadi thread pertama pada kamera, input kamera untuk memproses input kamera yang yaitu webcam. Lalu thread kedua adalah thread yang memproses AI itu sendiri, model yang sudah kami buat. Jadi model tidak di load sendiri pada waktu akhir dan akan menjadi lebih ringan secara beban kerja. Lalu yang ketiga adalah pada HUD. Jadi pada HUD ini atau pada layar agar dapat menampilkan hasil-hasilnya. Contohnya itu sendiri adalah tampilan berapa FPS-nya dan juga menampilkan kamera itu sendiri di layarnya. Jadi kami menjalankannya secara paralel. Oke, selanjutnya adalah masalah yang kami temui selama kami membuat tugas dan juga selama mendeploy. Untuk masalah yang terjadi saat mendeploy kurang lebih agak sedikit karena kami tidak begitu banyak menemukan kesulitan. Satu-satunya kesulitan yang kami temukan adalah karena kami menggunakan layar remote atau casting dari Raspi ke laptop. Jadi hasil yang ditampilkan tidak begitu smooth. Terdapat sedikit lag atau delay yang disebabkan oleh wireless transmission dari Raspi ke casting. Jadi kami tidak memerlukan external monitor dan juga mouse tambahan pada Raspi dan tidak perlu pemrosesan yang agak lebih. Tetapi pemrosesan untuk casting jadi agak lebih tinggi dan membuat kinerja Raspi mungkin dan yang pasti akan sedikit menurun walaupun itu adalah Raspi 5. Selain itu tidak ada masalah berarti yang menghambat pekerjaan kami selama mendeploy. Nah, untuk library yang digunakan sendiri itu adalah library yang ringan yaitu Onyx, jadi tidak memerlukan waktu lama dan juga tidak
memberikan beban berat kepada Raspi. Ya, di sini kami ingin menunjukkan hasil dari implementasi kami ke dalam Raspi. Untuk Raspi yang kami gunakan sendiri itu adalah Raspi 5 tanpa menggunakan akselerator. Jadi di sini bisa dilihat. Oke. Jadi pertama kami di sini pakai mirror untuk Raspi-nya. Jadi mungkin agak sedikit nge-lag dari videonya. Dan untuk hasil deteksinya sendiri, untuk threshold confidence-nya kami menggunakan sekitar 0,5. Nah, untuk hasilnya sendiri beberapa kali cukup akurat, tapi kadang ketika ada cahaya agak kurang akurat. Nah, untuk performanya sendiri itu FPS-nya pada kondisi mendeteksi tidak terlalu banyak bisa di angka 5-6 fps. Dan ketika memiliki banyak beban pada pendeteksi bisa turun sampai 3-2. Nah, untuk latensinya sendiri itu berkisar antara 180 sampai 200 milisecond. Untuk CPU OLED-nya sendiri itu selalu dalam posisi 100%. Dan yang terakhir itu ada RAM usage-nya itu sekitar di 60%, 62%. Sekian. Oke, untuk kesimpulannya, pada model yang kami buat dan yang telah kami optimasi, tidak semua optimasi itu berjalan lancar. Contohnya itu adalah pruning, dimana ketika melakukan pruning, model YOLO V8N yang kami gunakan itu tidak begitu efektif ketika di pruning. Model cenderung malah menjadi tidak bisa mendeteksi apapun karena MAP-nya turun drastis hingga mendekati 0. Nah, lalu pada optimasi kedua kami menemukan titik terang karena optimasi kedua itu cukup berhasil, yaitu menggunakan Gauss convolution. Pada optimasi ketiga kami berhasil juga membuat model dapat dideploy nyaris di banyak device karena Onyx itu cukup universal. Dan juga walaupun model agak menjadi lebih dari 6 MB ke 10 MB, sekitar 6 MB ke 10 MB, itu tidak memberikan dampak yang begitu berlebih, kecuali memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa terdapat peningkatan pada ukuran model. Lalu pada optimasi yang terakhir kami cukup berhasil karena dapat membagi multithread menjadi 3 proses sekaligus dan tidak menyebabkan lag yang berlebih pada Raspi. Jadi kesimpulannya hanya pruning yang tidak berjalan optimal, yang dikarenakan mungkin model YOLO 8 Nano kami itu tidak begitu optimal ketika di pruning karena kami sudah menggunakan model Nano. Untuk optimasi lainnya kurang lebih cukup meningkat pada segi performa dan juga lainnya. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.